Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di acara Menjawab Tanya. Kita kehadiran tokoh di mana beliau berasal dari Kecamatan Supak, Kabupaten Pinrang. Beliau sendiri bernama Rahim Hadi. Beliau juga sebagai Sekretaris Kecamatan Kabupaten Pinrang. Olehnya itu kita akan mengulas tuntas bagaimana perspektif kita tentang takut. Apakah ada perbedaan takut terhadap wabah atau bencana dengan takut kepada Allah itu sendiri? Jadi langsung saja kita persilahkan kepada beliau, Kak Rahim Hadi, untuk mengulas tuntas tentang takutnya kita terhadap wabah corona. Jadi pertanyaan pertama untuk beliau, karena akhir-akhir ini pernyataan takut terhadap corona dan takut kepada Allah seringkali dibanding-bandingkan dalam merespon maraknya kasus virus corona. Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya, khususnya terima kasih kepada Rumah Toleransi sebagai wadah kita di Pemuda Nahdliyin. Baiklah, akhir-akhir ini memang banyak hal yang memperbincangkan tentang ketakutan yang lebih sedikit sadisnya. Orang membanding-bandingkan antara ketakutan corona dengan takut kepada Allah. Nah, ini mungkin perlu kita ketahui. Ini saya kan dari Matang. Tentunya saya akan sedikit menyorot tentang bagaimana pandangan Matang tentang ketakutan itu. Jadi berbicara tentang ketakutan, takut itu atau dalam bahasa Arabnya adalah khauf. Ya, khauf ini adalah salah satu makam bagi seorang pesalik. Apa itu pesalik? Adalah orang yang suluk atau orang yang melakukan perjalanan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pesalik. Jadi khauf ini atau ketakutan ini adalah merupakan salah satu makam. Ya. Kalau kita berbicara tentang ketakutan, dalam kitab Ar-Risalatul Qusairiyah ada dua jenis kekuatan menurut Abu Qasim Al-Hakimi, bahwa ketakutan itu ada dua jenis. Pertama adalah ketakutan rahbah dan ketakutan khasya'. Nah, ketakutan rahbah itu adalah dimana dengan gentar, sementara khasya' itu adalah takut. Nah, apa perbedaan antara takut rahbah dengan khasya'? Ketakutan terhadap sesuatu dengan meminta perlindungan kepada makhluk, itu adalah rahbah. Sementara khasya' itu adalah ketakutan minta perlindungan kepada Allah. Jadi ini mungkin tidak bisa diperbanding-bandingkan antara ketakutan terhadap virus corona dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda tempat. Ya. Kalau kita takut kepada ini, lanjut Abu Qasim mengatakan bahwa kalau kita takut kepada Allah, maka kita akan semakin dekat dengan Allah. Ya. Sementara kalau kita takut kepada makhluk, maka kita akan semakin jauh. Tuh, salah satu mungkin contoh adalah kita takut dengan anjing gila. Ya, kita takut dengan anjing gila, maka kita akan menjauh dari anjing gila itu. Kalau kita takut kepada Allah, maka kita akan semakin dekat dengan Allah. Kemudian kita takut kepada makhluk, maka ada rasa tidak nyaman, ada rasa tidak aman dalam jiwa kita. Tapi kalau kita takut kepada Allah, adalah ada rasa nyaman, ada rasa aman, apa yang kita rasakan dalam jiwa kita. Itu perbedaannya. Jadi masalah virus kasus corona ini yang sifatnya darurat sekarang, jadi tidak bisa dibandingkan. Satu makhluk dan satu halik. Ya, kalau kita takut terhadap corona, bukan berarti kita takut kepada Allah. Ya, tidak bisa disamakan, karena dia adalah takut terhadap makhluk. Ya, kita menjauh bukan berarti kita takut terhadap Allah. Ya, sama dengan salat Jumat yang akhir ini banyak memperbincangkan orang. Ya, bukan berarti kita tidak salat Jumat secara beramai-ramai, ya, secara berjamaah, karena kita takut dengan kematian, tidak takut kepada Allah. Bukan seperti itu. Tetapi kita menghindari, berwaspada, berhati-hati terhadap wabah atau virus ini. Saya kira seperti itu. Jelas perbedaannya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana konsep usaha dan pasar dalam Islam? Apakah keduanya mesti selalu berjalan bersamaan dalam merespon segala bentuk marbahaya yang ada, termasuk virus corona ini? Ya. Jadi salah satu bentuk usaha yang kita lakukan, yang pertama itu adalah mendengar apa yang disampaikan oleh pemerintah kepada kita. Itu adalah salah satu bentuk usaha untuk menghindari terhadap wabah virus corona ini. Ya. Kemudian pasrah,
dalam hal tawakal, ya. Ya, setelah kita berusaha, ya, ada kan himbauan pemerintah bahwa kita berdiam diri atau tidak melakukan aktivitas di luar selama 14 hari. Ya, di rumah saja. Nah, artinya apa? Bahwa di sini adalah tawakal kita mengharapkan, ya, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dalam artinya kita banyak berdoa. Ya, banyak berselawat, ya. Di Matan ada yang diijazahkan kepada kami oleh Maulana Habib Lutfi bahwa banyak-banyak berselawat. Ya, banyak-banyak berselawat kepada saat ini, karena selawat itu adalah menghindarkan penyakit. Ada bunyi salawat yang disampaikan kepada kita adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bi adadi kullin da'in wa dawa'in. Itu saja diperbanyak. Itu kan bagian daripada doa, sekaligus adalah bentuk kepasrahan atau bentuk ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdiam diri di dalam rumah, ya, ini berdiam diri di dalam rumah. Terus kita, ya, dapat musibah dengan seperti itu. Ya, maka itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah memasrahkan, itu wilayah Tuhan lagi. Ya, artinya bahwa usaha kita ini bukan berarti kita takut mati. Tapi ini adalah kematian itu adalah sesuatu yang jelas. Kan jelas dalam Al-Qur'an, idza ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqimuna sa'atan. Ya, bahwa ketika ajal itu datang, ya, sedetik pun tidak bisa dimajukan dan diundurkan tidak bisa sedetik pun. Itu kan jelas. Jadi kita itu bukan berarti takut mati atau takut takdir kematian, tetapi kita menghindari takdir yang kematian menuju ke takdir yang lain. Iya itu. Ya, dari takdir yang satu menuju ke takdir yang lain. Bukan berarti kita tidak mau menerima takdir ini. Ya, kalau kita mau pergi jalan-jalan lalu pasrah, itu bukan tawakal. Wah, terserah Tuhan. Atau kita naik di sebuah ketinggian lalu kita lompat, saya pasrah. Ya mati. Kan tidak masuk akal. Termasuk bunuh diri, ya? Termasuk bunuh diri. Ya, bunuh diri itu kan adalah bagian daripada, ya, putus dari rahmat Allah. Kan ada dan jelas dalam Al-Qur'an. Ya, la tayasu min rahillah. Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Karena sesungguhnya orang yang berputus rahmat dari Allah adalah kecuali hanya orang-orang kafir. Jadi sangat jelas bahwa kita saja ikuti apa yang disampaikan, apa yang dihimbaukan, apa yang diinstruksikan oleh pemerintah kita sebagai orang beriman. Kriteria orang beriman itu adalah atiullah wa atiur rasul wa amri minkum. Ya, harus bentuk taat. Nah, dan ini adalah salah satu bentuk usaha kita. Begitu kan jelas. Jadi usaha kita adalah sami'na wa ata'na terhadap apa yang disampaikan oleh pemerintah. Karena pemerintah adalah melakukan sesuatu demi untuk keselamatan kita sebagai warga negara. Sebagai warga negara baik, ya harus ikut. Itulah usaha. Nah, tawakalnya adalah kita banyak berdoa di rumah, banyak beribadah di rumah, banyak berzikir, banyak berselawat. Insya Allah kita akan terbebas dari yang namanya virus corona ini. Iya, oke. Mengenai tentang arti pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak diragukan lagi karena beliau ini sebagai orang tarikah di Kabupaten Pindrang ini kita kenal sebagai organisasi Matan. Jadi ini beliau adalah sekretaris Matan di Kabupaten Pindrang. Jadi kalau ada masyarakat atau warga Kabupaten Pindrang, jika misalnya ada yang berkenan ingin bergabung di PC Matan, silahkan langsung menghubungi beliau. Beliau ini berdomisili di Kecamatan Supak, Kabupaten Pindrang. Jadi langsung saja kita tanyakan, apa pesan Anda untuk netizen terkait adanya virus corona? Apakah ada kiat-kiat ala Islam yang sepatutnya bisa dilakukan untuk menghadapi wabah corona ini? Ya, ada pesan-pesan orang tua kita yang tidak bisa kita tidak jadikan pedoman hidup, bahwa jika ada sesuatu yang sifatnya menakutkan, jangan terlalu takut, ya. Tapi sedang-sedang saja, ya. Ketakutan dengan virus ini, ya jangan usah terlalu takut, tidak usah terlalu gegabah. Ya, hadapi saja dengan bentuk keyakinan bahwa insya Allah ada hikmah di balik ini. Yang kedua, saya berharap dan sebuah pesan kepada semua netizen bahwa ini virus corona tidak usah terlalu dibesar-besarkan, ya. Tidak usah adik-adik saya yang suka bermedia sosial, ya, tidak usah terlalu share-share bagaimana, karena ini juga bisa membuat ketakutan orang yang tidak terlalu paham yang namanya virus corona ini. Ya, biasa aja lah, ya, karena kalau kita terlalu ketakutan, orang terlalu ketakutan, gara-gara kita, itu kan penyebabnya adalah kita, dosa. Ya, jangan sampai kita juga termasuk dikategorikan sebagai golongan orang yang guluh, orang yang berlebihan,
Orang yang gulu itu adalah orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan saya bahwa hadapilah dengan sebuah ketenangan ya, agar kita selamat di dunia ini dan di akhirat. Saya kira demikian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekianlah tadi beberapa pembahasan, ulasan-ulasan mengenai tentang takut kepada corona atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini sudah jelas diulas tuntas oleh beliau sebagai tokoh tarika di Kabupaten Pinrang. Jadi kami dari Menjawab Tanya sangat berterima kasih kepada beliau telah menghadiri acara ini, dan semoga acara ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Allahumma fiqh la. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.